Pesta Demokrasi Indonesia baru saja digelar pada 17 April kemarin. Namun gaungnya masih terasa hingga detik ini. Ada yang mengaku meraih kemenangan, namun ada pula yang harus gigit jari lantaran harus menerima kekalahan dalam ajang pemilihan wakil rakyat di DPR. Ada yang menerima dengan lapang dada atas kegagalannya. Namun tak sedikit pula para calon legislatif ini harus mengalami depresi berat lantaran gagal duduk menjadi wakil rakyat di Senayan. Lantaran banyaknya laporan atas kondisi kesehatan para calon legislatif tersebut, beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia sudah punya persiapan akan hal ini. Disadur lewat beberapa media online, nama-nama rumah sakit jiwa yang tersebar di beberapa kota dan provinsi sudah menyiapkan ratusan kamar VIP untuk menampung para caleg yang gagal dipilih oleh rakyat. Tak hanya dari kalangan akademisi, panggung pemilihan bursa calon legislatif tahun ini juga banyak dihiasi oleh muka-muka tak asing di ranah hiburan. Beberapa nama seperti Olla Ramlan, Giring Niji, hingga Tina Tun pun berhasil menghiasi euforia Pesta Demokrasi tahun ini. Tercatat ada 54 orang artis yang terus serta dalam ajang ini. Namun ada yang berhasil, ada pula yang tidak lolos dipilih rakyat. Beberapa nama seperti Adly Fairuz, Ridho Roma, hingga Cinta Penelope sempat maju mencalonkan diri sebagai wakil rakyat lewat partainya masing-masing. Lalu bagaimana pengalaman beberapa artis ini menghadapi kekalahan yang diterimanya? Ada yang mengaku sempat stres, namun ada pula yang lenggang kangkung meninggalkan kekalahannya. Nama Adly Fairuz mungkin jauh lebih dikenal sebagai seorang artis atau pemain sinetron. Namun siapa sangka jika pria kelahiran 14 April 1987 ini juga mulai aktif terjun ke dalam dunia politik. Terhitung pada tahun 2017 lalu, mantan pacar Shireen Sungkar ini mantap terjun ke ranah politik. Meski sempat gagal dalam pemilihan kepala daerah Bandung Barat beberapa waktu lalu, pria 31 tahun ini kembali mencoba peruntungannya di pemilu 2019 untuk maju ke Senayan. Meski belum ada kepastian soal nasibnya di pemilihan umum tahun ini, yang jelas Adly sudah jauh lebih siap jikalau nanti harus menerima kekalahan untuk kedua kalinya. Beberapa waktu lalu, artis sensasional sekelas Vicky Prasetyo rupanya sempat mengecap rasanya menjadi seorang calon wali kota Bekasi. Entah apa yang mendasari Vicky ikut serta dalam pemilihan wali kota Bekasi, yang jelas mantan suami dari Angel Elga ini harus gugur lantaran satu dan lain hal. Belum sempat namanya terpampang dalam surat suara pemilihan wali kota, pria bernama lengkap Hendrianto ini harus diminta mundur menjadi calon wali kota Bekasi 2018. Jika beberapa nama artis di atas sempat patah hati lantaran gagal maju ke kursi DPR, beberapa nama artis berikut masih menunggu nasib mereka. Soal keputusan Komisi Pemilihan Umum yang akan mengumumkan hasil pemilu 17 April lalu. Seperti apa perasaan mereka kini dan berapa uang yang sudah terkuras? Berikut selebritas yang merangkum beberapa nama caleg dari kalangan artis. Nama Andi Asril bisa jadi sudah melekat di kalangan masyarakat. Sukses membintangi sebuah sinetron kejar tayang menjadi nilai tambah bagi pria 31 tahun yang satu ini. Namun nama besarnya di ranah sinetron belum tentu mampu mendulang suara di pemilihan umum kemarin. Arsyil maju pada daerah pemilihan Sulsel 2 untuk kursi DPR RI. Diakui pria kelahiran 15 September 1987 ini, dirinya maju sebagai caleg dikarenakan ingin fokus dalam dunia pendidikan dan ingin mewujudkan impian sang ayah. Ketika ditanya dengan hasil perolehan suara, diakui pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Citra Kirana ini mengaku ikhlas dan tenang. Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak tahu ya, perasaan saya tenang, hati saya tenang, mungkin karena saya merasa bahwa tugas saya udah selesai. Ya, tugas saya sudah selesai dalam artian manusia itu punya tugas untuk berjuang. Manusia punya tugas untuk berusaha. Hasilnya bukan menjadi tugas manusia yang menentukan. Biarkan Allah yang menentukan, biarkan Allah yang bekerja. Siapa yang tak kenal dengan sosok pria yang satu ini?
Gayanya yang ceplas-ceplos kiranya mampu menyerap perhatian warga Indonesia. Sederet cerita sensasionalnya turut membawa nama Fahrat Abbas dikenal publik. Dari mulai kisah asmaranya hingga tindak tanduknya di ranah politik yang mengandung kontroversi. Lalu bagaimana nasib Farhat di kancah pemilu 2019 ini? Belum jelas nasibnya. Mantan suami Nia Daniati ini cukup percaya diri untuk bisa melangkah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ya ini kan usia 43 tahun ya saat ini ya. Saya beberapa kali melihat atau mengikuti lomba legislatif itu 3 kali, bupati 1 kali. Itu gagal itu bukan karena nggak ada biaya atau nggak ada dana, tapi survei saya elektabilitas itu kurang. Nah, tapi untuk pileg kali ini saya melihat survei dan elektabilitas saya termasuk tinggi dan diprediksi akan terpilih di dapil saya ya. Fenomena seleb terjun ke dunia politik memang semakin banyak dibandingkan pada pemilihan umum 5 tahun lalu. Tak hanya bintang film, sinetron, penyanyi, namun sejumlah vokalis grup band juga akan menjajal peruntungannya di dunia politik tanah air. Sejumlah seleb yang pernah mengalami kegagalan dalam pemilu 2014 kembali mencoba peruntungannya di Pileg 2019. Salah satu di antaranya adalah Jen Shalimar. Ketika ditanya tentang kegagalan di tahun 2014, beginilah jawaban dari mantan Didi Mahardika ini. Jadi kalau dibilang gagal sebenarnya gini loh, yang terakhir kemarin itu saya nyalek itu cuma untuk memenuhi kuota perempuan aja sebenarnya, untuk memenuhi keterlibatan perempuan lah di dalam satu dapil itu, karena kebetulan kan waktu itu mantan ibu mertua kan sebagai dewan kehormatan di partai itu kan. Diakui Jen Shalimar, dirinya aktif di politik saat ini merupakan amanah dari almarhum kedua orang tuanya. Untuk hasilnya nanti, serahkan semuanya pada Allah yang bisa membolak-balikan keadaan. Untuk mendapatkan kursi menjadi seorang legislatif, pastinya harus mengeluarkan uang ratusan bahkan sampai miliaran untuk merebut kursi jabatan. Lalu berapa uang yang sudah dikeluarkan dari kantong pribadi sang artis? Berikut penuturannya. Percaya nggak percaya ya, ini benar-benar jujur loh, dan ini aku lagi buat penjelasannya semua, harganya, laporannya segala macam lagi aku buat. Dana yang keluar sampai detik kemarin tidak lebih tidak kurang dari 45 juta. Lumayan, ratus ya udah besar lah gitu. Karena saya berusaha, uang bukan segalanya gitu.